saya Destiny Sriwati dengan NIM 5042324 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSAL, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Pancasila. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yaitu tentang sejarah Pancasila. Oke, sebelum kita masuk ke sejarah Pancasila, sebelumnya teman-teman tahu tidak sih apa itu Pancasila? Jadi Pancasila itu berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sejarah Pancasila sendiri, di sini kami akan membahas tentang tahapan perumusan Pancasila. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Pada pembentukan BPUPKI, Jepang memberi janji pada Indonesia bahwa akan diberi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945, sehingga terbentuklah BPUPKI untuk mewujudkan janji tersebut. Badan ini beranggotakan 60 orang, diketuai oleh Dr. Rajiman Wijaningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso serta Is Hubung Bangsa dari Jepang. Setelah pembentukan BPUPKI, terdapat beberapa perencanaan kemerdekaan. Setelah pembentukan BPUPKI, terjadilah sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada agenda sidang pertama, membicarakan tentang landasan-landasan negara atau dasar-dasar merdeka. Ada beberapa tokoh menyampaikan ulasannya, di antaranya tokoh pertama yang menyampaikan ulasannya yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengulaskan dasar Indonesia merdeka yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua yang menyampaikan ulasannya yaitu M.R. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. M.R. Supomo memaparkan 3 teori yaitu 1. Negara individualistis atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warga dengan mengutamakan kepentingan individu. Yang kedua, negara golongan atau kelas teori. Ketiga, negara integralistik, yaitu negara tidak diperbolehkan memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Untuk tokoh terakhir, yaitu I.R. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filsafat, fundamen, dan pikiran yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Dasar yang diusulkan yaitu pertama, kebangsaan atau nasionalisme, kedua, kemanusiaan, internasionalisme, ketiga, musyawarah, mufakat, perwakilan, keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika yang 5 tidak disetujui, dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Selanjutnya, jika 3 juga tidak disenangi, dapat diperas menjadi ekosila, yaitu gotong royong, dan inilah dasar asli bangsa Indonesia. Setelah sidang umum 1 BPUPKI, terjadilah tahap masa reses, atau bisa dijelaskan masa istirahat tetapi tetap reproduktif. Pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 8 orang yang meliputi I.R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Sutarjo, A. Wahid Hasyim, Kiai Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar-Dinata, Muhammad Yamin, M.R. A.A. Maramis. Tugas panitia 8 ini menampung dan mengidentifikasikan usulan anggota BPUPKI.
Perbedaan usulan yang masuk diketahui, ada beberapa usulan tentang dasar negara. 1. Golongan Islam menghendaki negara bersyariat Islam. Sedangkan 2. Golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuklah panitia 9 orang yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu I.R. Soekarno, D.R. Muhammad Hatta, M.R. Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Abdul Qahar Muzakir, A. Wahid Hashim, Haji Agus Salim. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini mendapatkan hasil sidang kesepakatan dari negara yang bertuang dalam alinea keempat rancangan preambul, yaitu ketuhanan yang wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. M.R. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan ini menjadi nama Piagam Jakarta. Tahap perumusan Pancasila selanjutnya adalah memasuki sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 menghasilkan 1. Dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara republik atau hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. Ketiga, wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, dan Malaka dari 39 suara. Keempat, dibentuknya 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perencanaan UUD, Panitia Ekonomi dan Keuangan, terakhir Panitia Pembelaan Tanah Air. Tahapan selanjutnya yaitu pembentukan PPKI dan proklamasi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Ketua I.R. Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, jumlah anggota 21 orang. Jadi, PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentukan Negara. Pada saat pembentukan PPKI dan proklamasi, terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta setelah Jepang menyerah pada sekutunya. Tahapan perumusan Pancasila terakhir yaitu sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Sore setelah proklamasi, datang Opsir Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam untuk menyepakati menghilangkan 7 kata tersebut, mengesahkan UUD, dan menetapkan I.R. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil. Baiklah, itu tadi materi tentang sejarah Pancasila. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh apa saja yang saya lakukan sebagai mahasiswa di dalam gotong royong, sebenarnya kerja kelompok atau diskusi, dan dalam individu dalam masyarakat yaitu kerja bakti.